Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagia kita bisa berjumpa dalam Sapaan Gembala pada hari ini. Bersama saya, Pendeta Vince Ferdinand Markus, pendeta yang berbasis pelayanan di Jemaat GKI Sutopo, Tangerang. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami yakin firman-Mu akan memberi arti, isi, dan makna bagi kehidupan kami. Karena itu berkatilah supaya kehidupan yang kami jalani menjadi pelayanan yang berkenan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, saya akan membacakan satu ayat buat kita semua yang diambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama. Demikian tertulis bagi kita. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu, supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu ayat ini menjadi penting buat kita, sebagaimana ini juga penting dihayati oleh Paulus di dalam menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Jelas sekali Rasul Paulus mendasarkan seluruh pelayanannya yang luar biasa itu kepada satu motif penggerak, yakni kasih karunia Allah, anugerah yang Allah berikan kepada Paulus. Kita tahu kisah itu di dalam perjalanan mengawali atau sebelum Paulus memulai pelayanannya, ketika dia sedang memburu orang-orang Kristen, waktu memasuki kota Damsyik, di sana terjadi peristiwa hebat. Peristiwa di mana anugerah, kasih karunia Allah mengubah pemahaman Saulus waktu itu menjadi sebuah kesadaran baru di dalam diri Paulus. Sehingga peristiwa di Damsyik itu menjadi peristiwa yang sangat menentukan bagi Rasul Paulus untuk mengabdikan seluruh hidup dan waktunya bagi pelayanan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa hidup yang kita jalani, dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu adalah pelayanan. Itu adalah sesuatu yang hendak memuliakan dan menyenangkan Allah. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, hidup apapun yang kita jalani, itu adalah pelayanan yang kita mau abdikan kepada Allah dan kepada kehidupan ini. Jadi pelayanan bukan hanya gerak kita yang ada di dalam lingkup gereja, tapi dimanapun Tuhan menempatkan kita. Nah, karena kehidupan kita adalah seluruhnya pelayanan, maka baiklah kita juga menghayati hal yang sama dihayati oleh Rasul Paulus. Bahwa anugerah, bahwa kasih karunia, itulah yang menjadi dasar di dalam kita menjalani hidup yang adalah pelayanan itu. Kita tahu menjalani hidup sebagai sebuah pelayanan bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab kita harus memperjuangkan segala sesuatu yang berarti, sesuatu yang bermakna. Kita harus mengupayakan segala sesuatu yang membawa keuntungan dan kebaikan bagi hidup ini. Dan itu pekerjaan yang tidak gampang. Acap kali kita dilelahkan oleh itu. Dan di dalam keadaan seperti itu bisa saja terjadi atau kita mengalami yang namanya demotivasi. Nah, di dalam keadaan seperti itu, maka baiklah kita menghayati apa yang dihayati oleh Rasul Paulus. Tidak ada yang dapat memberikan motivasi kepada kita yang begitu kuat, yang begitu langgeng di dalam kita menjalani hidup sebagai sebuah pelayanan, kecuali kita mengarahkan perhatian kita membuka hati kita untuk membiarkan pengalaman kasih Allah melingkupi kita. Kita boleh mensyukuri bahwa kasih Allah yang begitu besar telah mendorong kita
untuk kita juga bisa mempersembahkan yang terbesar dan yang terbaik bagi Allah melalui kehidupan dan melalui pelayanan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghayati kasih Allah, maka ada saat-saat di mana kita melihat kasih Allah menjadi sesuatu yang hampa, menjadi sesuatu yang tidak bermakna, ketika kasih Allah itu hanya sebatas cerita, hanya sebatas pembicaraan, hanya sebatas pembahasan, tetapi bukan menjadi sebuah pengalaman di dalam hidup kita. Karena itu, baiklah sama seperti Rasul Paulus, menjadikan kasih karunia, menjadikan anugerah itu, menjadi pengalaman yang real dan nyata di dalam hidupnya. Dan pengalaman akan kasih Allah itu mendorong dia untuk bisa melakukan pelayanan terbaik bagi Allah. Bahkan di dalam bagian yang lain, misalnya di dalam surat 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan, jangan sia-siakan kasih karunia, dan oleh karena kasih karunia itu, Rasul Paulus bekerja jauh lebih keras daripada yang lain. Kasih karunia menjadi sebuah kekuatan yang produktif, menghasilkan hidup yang memuliakan Allah. Hidup yang membawa keuntungan bagi kehidupan ini. Itulah yang mestinya mendasari kehidupan kita bersama. Bahwa dalam menjalani hidup yang adalah pelayanan, kita seringkali mengalami kelelahan, mengalami keletihan. Bukan uang, bukan pemberian, bukan pujian, bukan apapun yang dapat memberikan semangat di dalam kita melakukan semua itu. Kecuali satu, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Hayatilah, alamilah, dan jadikanlah itu pendorong untuk kita bisa memberikan yang terbaik di dalam hidup ini. Dan menjadikan hidup ini pelayanan yang berisi kepujian dan kemuliaan bagi Allah dan memperjuangkan segala yang baik dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu berdasarkan apa yang dibagikan oleh Rasul Paulus kepada kita, mari kita lanjutkan pelayanan kita, mari kita lanjutkan kehidupan kita, mari kita isi kehidupan kita dengan segala hal yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, melalui firman-Mu kami menghayati bahwa betapa berharganya anugerah, kasih karunia yang Engkau limpahkan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami mengalami saat-saat kasih Allah itu betul-betul bermakna di dalam hidup kami. Kami boleh mengalami cinta Tuhan sedemikian rupa, supaya pengalaman itu mendorong kami untuk tetap bertekun, untuk tetap berjuang, bekerja keras, menjadikan hidup ini pelayanan yang terbaik dan berkenan kepadamu. Biarlah ya Bapa, atas nama kasih karunia dan demi anugerah-Mu, kami boleh jalani hidup ini dan mengisi dengan segala yang berharga, sehingga kehadiran kami menjadi kehadiran yang menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berseru dan bersyukur. Amin. Demikian pemberitaan firman kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Salam.